gitu. Perkenalkan, nama saya Mestri Mayangsari dari Universitas Islam Riau, jurusan Teknik Informatika dengan NPM 183510533 dari kelas 5E, dan saya angkatan 2018. Nah, di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi sederhana yang saya buat. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi yang saya buat atau program yang saya buat. Nah, di sini ada 3 button untuk mengarahkan ke form pengisian, misalnya mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Nah, saya mencontohkannya pengisian data mahasiswa. Misalnya di sini saya mengeset NPM untuk kode uniknya misalnya, dan saya mengeset kode unik ini harus mengisinya dengan angka. Jikalau kita mengisinya dengan huruf, itu bakalan muncul peringatan seperti ini, 183511053B. Nah, dia bakalan muncul peringatan dengan berisikan pesan, mohon isi data dengan angka, katanya 33 misalnya. Dan saya mengeset form ini, misalkan saya tidak mengisikan data dengan lengkap, maka dia akan muncul peringatan sebagai berikut. Kita contohkan misalnya namanya Mestri Mayangsari misalnya, jenis kelaminnya perempuan misalnya. Nah, fakultasnya misalnya kita tidak mengisi dari fakultas itu, misalnya langsung aja ke prodinya, informatika misalnya. Nah, tempat tanggal lahirnya Salita 06 Januari 2000 misalnya. Nah, langsung kita submit. Nah, bakalan apa yang terjadi? Nah, dia bakalan muncul peringatan dengan berpesankan, mohon periksa data Anda dengan benar. Kita klik OK, kita isi data tersebut dengan, nah, kita submit kan. Nah, dia langsung muncul ke data grid field di sampingnya. Kita langsung aja ke sintaksnya. Di sini saya menggunakan kelas college untuk data mahasiswa, untuk pengisian form mahasiswa. Di sini ada 6 properti yang saya buat. Ada NPM, nama, jenis kelamin atau JK, tempat tanggal lahir atau TTL, fakultas, dan prodi atau program studi. Nah, langsung aja ke formnya. Di sini ada deklarasi untuk membuat tabel dan mengisikan tabel dengan kolom NPM, nama, jenis kelamin, fakultas, program studi, tempat tanggal lahir. Nah, di sini saya menggunakan array list untuk kelas college-nya. Nah, langsung ke button submit atau button simpan. Di sini ada deklarasi dari properti yang kita buat atau kelas yang kita buat. Harus yang di sini tuh sesuai dengan kelas yang kita buat di sini. Di sini. Lalu di sini tuh misalnya NPM untuk pengisian TXT NPM, misalnya nama dan sebagainya. Nah, jikalau kita mengisi jikalau data yang ada di sini misalnya kosong salah satunya saja, itu bakalan muncul peringatan atau pesan, mohon periksa data Anda dengan benar. Nah, di sini deklarasikan new college untuk kelas college-nya tadi. Misalnya new college NPM untuk TXT NPM text. Nah, di sini untuk menambah college kelas tambah
new college ya, college baru, kelas baru misalnya. Nah, di sini ada tabel mahasiswa. Sebenarnya sama sih, sama yang seperti ini, cuman di sini kan untuk membuat tabelnya dan kolomnya di ini. Nah, kalau yang di sini dia perintah untuk memasukkan ke di sininya gitu. Misalnya new row yang baru itu masuk ke NPM, nama yang baru masuk ke kolom NPM dengan new college yang di sini tadi, perintah yang di sini nih. Nah, sampai di tempat tanggal lahirnya seperti itu. Tabel mahasiswa, row add new row di sini dia. Nah, yang ini fungsinya itu kayak misalnya kita sudah mengisikan datanya. Misalnya kita mengisi datanya 183510576 dengan nama Anthony, jenis kelaminnya laki-laki, fakultasnya teknik, program studinya teknik informatika misalnya. Nah, di sini kubu misalnya kita buat kubu 09 Desember 1999 misalnya. Nah, dia langsung masuk ke data grid view dan di sininya itu kosong. Nah, itulah dia fungsi dari ini tadi. Nah, yang ini merupakan tombol back untuk kembali ke form awalnya tadi. Misalnya kita sudah masuk ke form, misalnya kita masuk ke form dosen. Nah, jikalau kita ingin kembali ke form awal, kita tinggal klik back. Nah, dia langsung muncul ke form awal tadi. Nah, yang ini saya mengeset NPM untuk mengisi atau kode. Di sini kan tadi sebelumnya saya mengeset NPM untuk kode unit dari data mahasiswa. Nah, jikalau kita mengisi NPM ini dengan huruf, dia bakalan muncul peringatan seperti ini. Mohon isi data Anda dengan angka, seperti itu dia. Nah, tidak lupa pula jikalau kita membuat aplikasi apa saja atau program apa saja, itu kita menyimpan perubahan yang terjadi. Misalnya saya aksi yang pertama menambahkan form 1 untuk show form 2 untuk mahasiswa, form 3 untuk dosen, dan form 4 untuk mata kuliah. Nah, jikalau sudah selesai, langsung lanjut ke desain form 1 untuk show form yang tadi, tampilan awal. Dan selanjutnya sampailah sintak untuk form 4 mata kuliah. Nah, cukup sampai di sini penjelasan saya tentang aplikasi sederhana yang saya buat tadi. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Nah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.